Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala ba'du. Saudara-saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Ba'alwiyaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, bagaimana kabarnya ini semuanya ini? Pasti sehat walafiat ya. Kemarin beberapa hari yang lalu, saudara, saya tidak bisa secara tatap muka seperti ini ya, karena banyak kesibukan, apalagi sekarang ini bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus saya kerjakan di dunia real, saudara ya. Nah, jadi seperti ini, saudara. Walaupun saya sibuk dengan kegiatan-kegiatan saya yang ada di real, tapi saya akan terus tetap mengikuti perjalanan dari polemik nasab ini ya. Walaupun saya berkali-kali mengatakan, sebenarnya terkait polemik nasab ini sudah selesai kalau kata saya. Kenapa saya mengatakan polemik nasab ini sudah selesai? Karena orang-orang dari Rabithah Alawiyah itu tidak bisa membantah gitu. Ya, jadi orang-orang dari Ba'alwi, golongan Ba'alwi yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW sampai sekarang mereka tidak bisa membantah. Bahkan mereka punya bantahan-bantahan dan mengutus orang-orang supaya membantah itu orang-orangnya kalau kata saya semprul semua gitu. Ya, jadi nggak ada bantahan sama sekali. Mau dari kajian kitab nasab, mau dari kajian tes DNA, mau dari kajian filologi, nggak ada bantahannya sama sekali dari mereka ya. Dan yang diutus sama mereka itu semprul semua gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang lucu lagi, sekarang ini kan bulan Maulid ini ya, saya ini setiap melihat YouTube, saudara, pasti muncul di beranda saya itu ceramah dari Rizik Syihab ya. Ya, kita bilang ceramah dari Rizik Syihab atau Imam Unyil ya, bisa dikatakan. Itu selalu muncul di beranda itu kan. Setiap panggung cuma provokasi, setiap dia manggung cuma cari provokasi, setiap dia manggung pasti memprovokasi. Jadi umat itu diprovokasi sama dia, dibentur-bentur kan. Nah, sekarang yang lucu lagi, saudara, ini ya, si Rizik Syihab ini bukan komentari terkait polemik nasab, melainkan komentari terkait Fufu Fafa gitu. Bahkan Fufu Fafa di sini dijadikan sebuah lagu apa sebuah sholawat, saya nggak tahu ya, nggak paham itu ya. Nah, kita dengarkan dulu ya, saudara ya. Ini dia cuplikan videonya, nanti kita tanggapi bersama-sama, saudara. Ini dia. Sekarang juga lagi, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa. Sekarang juga Fufu Fafa musuh demokrasi. Fufu Fafa penyubur korupsi. Fufu Fafa anak haram konstitusi. Fufu Fafa cukuplah sampai. Siap ganyang Fufu Fafa? Siap ganyang Fufu Fafa? Serang di medsos, saudara. Hancurkan di medsos. Mujahidin medsos. Ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa. Betul? Takbir. Takbir. Lo tahu Fufu Fafa? Lu jangan ngomong. Lu nanya gue ditangkap. Itu anak siapa? Lu jangan nanya. Lu jangan nanya, apalagi bapaknya. Lu tanya gue ditangkap lagi. Lu jangan pakai nanya, setuju gak? Emang ada di KUHP pasal Fufu Fafa.
Nggak ada, saudara. Udah tuh nyanyiin lagi tiap hari. Di medsos, saudara, pokoknya nyanyiin terus. Setuju gak? Setuju gak? Nah, makanya itu kemarin. Nah, jadi emang yang lagi gencar-gencarnya di media sosial ini terkait Fufu Fafa ya. Bahkan sesosok Rizik Syihab pun gitu sampai turun tangan. Sampai dijadikan apa ya, lagu gitu. Sebenarnya kayak gini saudara, Rizik Syihab kemarin ya, dia memerintah kepada para umat Islam yang ada di daerah Jakarta untuk ngasah golok segala rupa ya. Bahkan masih ada videonya kemarin, sudah pernah saya posting ya saudara ya. Di postingan saya yang waktu itu saya posting langsung ditanggapi dan direspon sama Abah Yusuf ya waktu itu. Nah ini kalau kata saya pribadi seperti ini saudara. Sebenarnya ini yang ingin menghancurkan, yang ingin mengadu domba, yang ingin bentur-benturkan umat ini sebenarnya siapa sih? Soalnya emang kalau saya lihat dan saya amati secara terang-terangan gitu ya, ini ceramahnya Rizik Syihab ini selalu memprovokasi saudara. Ya, ini Rizik Syihab bener kata Jana Segaf itu ya, atau yang disebut Habib Keribo gitu. Dia ngomong, ini Rizik Syihab setiap dimanapun dia manggung pasti selalu berisik katanya. Benar, memang kenyataan seperti itu. Sebenarnya orang ini yang harus diwaspadai sama Negara Kesatuan Republik Indonesia itu orang ini sudah. Ya. Berkali-kali saya mengatakan yang harus diwaspadai di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya. Sebenarnya itu yang pertama Rizik Syihab, yang kedua itu Bahar Smith. Masalah dia mengkritik ke pemerintah atau mengkritik kepada TNI atau mengkritik kepada kepolisian, itu hak mereka. Toh juga nanti mereka itu berurusan sama pemerintah, berurusan sama TNI, berurusan sama kepolisian. Cuman kan yang mereka kritik kadang kan ulama-ulama Nusantara saudara, kiai-kiai NU yang mereka kritikan. Nah inilah makanya kenapa kata saya ngomong, yang suka membentur-benturkan umat, yang suka mengadu domba umat justru dua orang ini. Yang pertama Rizik Syihab, yang kedua ya Bahar Smith. Yang tidak mau kenyataannya seperti itu. Ceramahnya itu dikit-dikit ngajak-ngajak perang, dikit-dikit menghina, dikit-dikit ngedoktrin, dikit-dikit provokasi, dikit-dikit caci maki. Jejak digital masih ada bro. Makanya kalau seandainya pendukungnya tidak terima dengan pernyataan saya ya, atau para kibin-kibinnya atau para jongos-jongos atau para budak-budaknya tidak terima dengan pernyataan saya, ya bantah. Coba kalian bisa nggak itu untuk para jongos-jongosnya, para budak-budaknya itu ya, para kacung-kacungnya mengklarifikasi kenapa ceramahnya Rizik Syihab, kenapa ceramahnya Bahar Smith selalu memprovokasi, selalu mencaci maki, selalu memecah belah umat, selalu membentur-benturkan umat. Kenapa coba? Bahkan selalu menghina kiai-kiai yang ada di Nusantara, dihina. Coba kenapa? Hah? Justru yang wajib kita waspadai itu ya orang dua itu sebenarnya itu. Ya. Kalau orang dua ini tidak ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya saudara, kalau kalian pengen tahu ya, umat Islam tidak akan terpecah belah. Paham kalian? Emang kenyataan seperti itu. Apakah ada kiai-kiai NU, ya, kiai-kiai kami yang ceramahnya frontal kayak Rizik Syihab, ada nggak? Untuk masalah mereka mengkritik pemerintah, untuk masalah Rizik Syihab atau Bahar Smith mengkritik pemerintah, atau Rizik Syihab dan Bahar Smith mengkritik polisi, atau Rizik Syihab dan Bahar Smith mengkritik TNI, itu hak mereka itu ya. Cuman yang saya komentari di sini adalah apa? Mereka selalu mengkritik kiai-kiai yang ada di Nusantara, saudara. Kiai-kiai, ulama-ulama, gus-gus, ustadz-ustadz yang tidak sepemahaman dengan yang namanya Rizik Syihab dan Bahar Smith, semuanya dihina, dicaci maki, ledek, ya, bahkan dijelek-jelekin, bahkan ditantang-tantang perang. Itulah kenapa saya bilang apa tadi kan, kalau seandainya Rizik Syihab dan Bahar Smith ya tidak ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dicatat nih ya, untuk para budak, para jongos, para kacung, saya bilang ya, umat Islam tidak akan terpecah belah, saudara.
Bahar Smith dengan mulut kotornya mengatakan apa? Katanya, satu Habib bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Itu kan ciri-ciri orang yang mempunyai pola pikir SDM rendah, kalau kata saya. Ya. Dia katanya mengatakan itu, katanya Bahar itu mengutip dari kitabnya Syekh Abil Hasan Asyindi katanya. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata setelah dilihat, kitab karangan atau yang ditulis oleh Syekh Abil Hasan Asyindi tidak menyebutkan Habib, tidak menyebutkan nama kiai. Jadi yang disebutkan di dalam kitabnya Syekh Abil Hasan Asyindi itu ternyata apa? Yang pertama itu Syarif. Ya kalau Syarif kita sudah tahu. Syarif itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau itu jalur Sayyidina Hasan, wal Sayyidina Husain, saudara. Kita semua sudah tahu kalau masalah itu. Atau di situ yang disebutkan juga 70 orang alim, bukan kiai yang alim. Si Bahar ini ceramahnya itu seolah-olah ya derajat Habib itu, derajat orang-orang baru itu lebih tinggi daripada kiai. Padahal kiai, saudara, banyak yang sayyid dan juga syarif, saudara, kalau pengen tahu. Jadi seperti itu, ya. Terus Rizik Syihab dengan ceramahnya, ya, menghina-hina kiai-kiai Nusantara, menghina-hina ulama Nusantara. Bahkan, saudara, Gus Dur pun dihina, katanya. Ya, Gus Dur dihina, buta mata, buta hati, saudara. Kita semua tahu kan, dulu ya ada salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia, ya, ada salah satu ketua MUI ya di Nusantara ini yang tidak percaya kalau Habib itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah pada tahun 1983 kalau nggak salah, ya. Nah, setelah itu saudara, ya, setelah itu nih, supaya kalian tahu, supaya kalian paham ini ya sejarahnya. Gus Dur itu ceramah ke sana ke sini, saudara. Karena apa? Ada Habib yang datang ke pesantrennya Gus Dur memohon supaya apa? Supaya Gus Dur itu membela para Habib-Habib Ba'alwi, saudara. Karena yang datang itu sahabatnya Gus Dur dulu itu. Ya, ada salah satu Ba'alwi yang datang. Itu. Di mana? Di tempatnya Gus Dur. Memohon kepada Gus Dur. Apa? Supaya membela para Ba'alwi. Nah, dibelalah sama Gus Dur pada saat itu. Ya. Gus Dur ceramah ke sana ke sini ya, membela para Ba'alwi ini. Kalau Ba'alwi itu masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibela sama Gus Dur. Tapi apa? Coba balasannya buat Gus Dur, hinaan, cacian yang didapatkan. Gus Dur dihina, katanya Gus Dur buta mata buta hati. Setiap ceramahnya dikit-dikit nyindir ke Gus Dur, setiap ceramahnya dikit-dikit nyindir ke Gus Dur. Ya kan orang-orang dari organisasi bajingan. Kalimat organisasi bajingan itu yang pertama kali mengeluarkan dan mencetuskan siapa? Gus Dur, saudara, kalau kalian pengen tahu. Itu. Ya. Kurang bela gimana coba? Gus Dur kurang bela gimana kepada para Habib? Sebenarnya ini karma. Kalau kalian pengen tahu ya, ini karma. Karena apa? Karena ada salah satu Habib yang sudah kurang ajar kepada cucu pendiri NU. Sampai dihina, buta mata buta hati, sampai sekarang ya tidak ada klarifikasi permohonan maaf, baik itu kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama, baik itu kepada keluarga besar Gus Dur, saudara. Tidak ada klarifikasi permintaan maaf dari orangnya itu sampai sekarang. Ya. Gimana para warga Nahdliyin tidak tersakiti, saudara, hatinya? Gimana para Gus Dur yang tidak sakit hati, saudara? Gimana para pasukan berani mati Gus Dur tidak sakit hati, saudara? Dengan pernyataan, dengan ucapan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, tapi tidak mencerminkan adab dan akhlak seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya katakan siapa yang menghina Gus Dur? Rizik Syihab. Ya, emang kenyataan seperti itu jejak digitalnya ada kok. Terus kalian gak terima dan pernyataan saya, terus kalian gak terima dan ucapan saya, tinggal dibantah. Kalau nggak terima,
Kalau saya itu ngomong sesuai fakta, kalau saya itu ngomong sesuai bukti, kalau saya itu ngomong bukan hanya sekedar narasi. Itu. Ya. Kan banyak sekali orang zaman sekarang ini, saudara. Kalau saudara semuanya pengen tahu, ya. Katanya ngobrolnya, ini hanya sekedar narasi, nggak berdasarkan bukti, nggak berdasarkan data. Lu lihat coba di konten-konten gua. Ya. Di konten-konten saya itu kebanyakan itu berdasarkan data, berdasarkan bukti, berdasarkan referensi, berdasarkan sumber. Kalau saya ini ngomong, saudara, bukan hanya sekedar narasi, saudara. Ya, kalau bagi saya hanya sekedar narasi itu bagi saya itu basi, ngerti? Ya, seperti itu. Lihat aja sekarang ini. Bulan Maulid, ya, kita tahu bulan Maulid itu bulan apa kan? Orang tersebut dikasih panggung ke sana ke sini. Cuma apa tujuannya? Provokasi umat. Ya suruh ngasah golok lah, yang suruh ngasah parang lah, yang nyuruh ngasah celurit lah, yang ngajak-ngajak perang lah, yang menghina kesana kesini lah. Bang Haji Roma Irama dihina, Kiai Imaduddin dihina, terus Dr. Sugeng dihina. Pokoknya yang tidak sependapat sama orang itu dihina semuanya. Itu ya. Kenyataan seperti itu. Saya katakan orang suka menghina kayak gitu. Saya katakan nih ya, orang yang mengaku cucu Nabi Muhammad tapi kerjanya suka menghina, saya katakan semprol. Paham? Ya? Jadi saya katakan apa? Semprol. Ini seperti itu. Makanya sangat lucu sekali kalau seandainya ada orang yang mengaku cucu Nabi Muhammad. Oh, ini katanya mengalir darah Rasulullah di dalam tubuhnya. Pret embel gedes. Gak percaya sama sekali saya. Ya? Semua yang tidak sepemahaman sama dia dicap komunis. Semua yang tidak sepemahaman sama dia dicap PKI. Padahal sudah jelas, kita semua juga sudah tahu. Orang yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah tahu. Pimpinan-pimpinan PKI ya orang-orang Yaman sebenarnya itu. Berarti justru yang ingin menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebenarnya bukan kita sebagai pribumi. Justru malah orang-orang imigran. Seperti itu, saudara. Banyak kasus-kasusnya, saudara, seperti Dawir ya, meminta-minta uang kepada jamaah, mengatasnamakan barokah, mengatasnamakan syafaat Rasulullah, saudara ya. Bahkan ada pembelanya juga sampai sekarang, ada pembelanya ya, yang ngotot banget pembelanya itu sampai sekarang itu. Dia nggak punya referensi, dikit-dikit yang dikatakan siapa? Sebenarnya Kiai Iman dan kawan-kawannya itu, itu sebenarnya mengikuti referensi dari Murad Sukri katanya. Sampai sekarang itu masih ada pembelanya sampai sekarang ya. Dan pembelanya itu pasti ngomong orang yang mengikuti Kiai Imat ini mengambil referensi dari Wahabi, dari Syiah, segala rupa lah. Pokoknya pernyataan-pernyataannya semprol semua kalau kata saya itu. Nggak jelas itu ya. Makanya saya ngomong kata ogleng, kata saya bilang. Katanya Kiai Imat itu mengambil referensi dari Murad Sukri lah, yang ini, yang itulah ya. Kalau pola pikir kata ogleng ya kayak gitu, kata saya bilang. Jadi kalau seandainya ada yang bilang seperti itu lagi ya, siapapun orangnya yang bilangnya katanya kayak gini ya, mau itu gelarnya ustadz, mau itu gelarnya kiai, mau itu gelarnya gus, mau itu gelarnya apapun lah itu ya. Kalau seandainya sampai bilang Kiai Imat itu katanya mengikuti apa orang-orang Wahabi, mengikuti orang-orang Syiah, terus katanya apalagi Kiai Imat itu katanya mengikuti teori Murad Sukri. Itu pola pikir kete ogleng kayak gitu ya. Jadi apa? Saya katakan apa? Itu pola pikir kete ogleng. Karena apa? Kete ogleng itu topeng monyet ya. Kita semua tahu kan topeng monyet yang membuat siapa nih? Saya ada salah satu foto, kita lihat tuh ya. Tuh. Pencipta topeng monyet ya. Lihat. Abdullah bin Yahya, Pekalongan 1947, topeng monyet. Sumber foto Leiden University Belanda, ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Lihat ya, tuh. Ini orang Balwi ya. Makanya saya ngomong apa? Kalau seandainya ada yang membela Balwi, tapi membelanya dengan cara menghina, mencaci maki ya, bahkan ngata-ngatain yang katanya itu teorinya teori Murad Sukri, terus itu teorinya teori Wahabi, itu teorinya teori Syiah ya. Kalau ada yang membela seperti itu, ya saya katakan ini. Kalau membelanya pakai data, pakai kitab, pakai referensi, pakai sumber yang jelas, oke, tidak jadi masalah.
Tapi kalau membelanya seperti tadi, bilangin aja orang tersebut keteogleng kayak gitu aja ya. Karena apa? Bisa diatur oleh siapa? Oleh Ba'alwi. Ini kan buktinya. Ini ketek bisa diatur sama siapa? Sama orang Ba'alwi. Ya. Jadi kayak gitu saudara ya. Jadi apa? Keteogleng kayak gitu ya. Seperti itu. Itu pola pikir keteogleng kalau kata saya. Terserah kalian mau terima atau enggak terima silakan. Memang kenyataannya seperti itu, ya. Oh, kalau saya ini ngomong ini berdasarkan fakta loh. Terus di sini saudara ada video dari Bang TJ saudara. Kita tonton dulu ya bersama-sama, ini dia cuplikan videonya. Pengemis sama Habib apa bedanya? Beda lah bang. Pengemis itu Assalamualaikum Pak, Bu, belum makan, minta sedikit dari rezekinya disisihkan. Waduh, saya pun nggak ada, mohon maaf ya. Ya udah, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Pergi dia. Oh Habib, 20 juta ya. Sapi 1 ekor. Mobil 1, Alfa. Nggak ada. Kamu kualat, kamu nggak akan dapat syafaat. Kamu tidak tahu. Akhirnya ini di dalam tubuh saya ya Rasulullah. Macam-macam ente. Rasulullah itu dulu tidak pernah meminta bayaran atas jasanya untuk mengislamkan masyarakat di dunia. Dan sekarang menjadi umatnya. Ya, jadi seperti itu ya, itu tadi cuplikan video dari Bang TJ ya. Beda pengemis dan juga sama Habib itu apa? Ya, tadi sudah dijawab sama Bang TJ ya. Jadi kalau pengemis itu Assalamualaikum Pak, Bu, saya belum makan. Kalau ada rezeki sedikit bisa dong dibagi gitu kan. Oh mohon maaf, kami juga nggak punya uang, pergi kan. Kalau pengemis seperti itu. Kalau ini, kalau orang-orang Bali ya datang, Assalamualaikum katanya kan. Kata Bang TJ tadi kan, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Pokoknya ente ya nanti harus maulid sapi ya, 100 juta, 50 juta, 25 juta, 200 juta ya, atau 20 ekor sapi. Ini untuk Rasulullah. Ente kalau nggak mau ngasih, kualat ente sama Rasulullah. Semprol. Allahu Akbar. Memang seperti itu kenyataannya kan. Kita sebagai manusia biasa, kita sebagai umat Rasulullah, boleh dong kita mengkritik yang seperti itu. Masa yang seperti itu mau dibiarkan? Mau jadi apa negara kesatuan Republik Indonesia, saudara? Mau jadi apa NKRI ini? Mau kita dibodohi terus menerus? Jangan mau dong kita dibodohi. Apalagi sama dokter-dokter yang sampai seperti itu, jangan kita dibodohi lah. Kita harus cerdas. Ini tahun 2024 bro ya, merdeka lah. Kan baru kemarin memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, Agustus kemarin tanggal 17. Masa kalian masih mau dijajah secara spiritual? Saya katakan secara spiritual kalian masih dijajah, itu loh. Karena apa? Masih banyak bangsa Indonesia yang menjadi jongos. Masih banyak bangsa Indonesia yang menjadi budak. Dan masih banyak bangsa Indonesia yang menjadi kuacung. Ya. Wakeh tenan sing dari jongos akeh, sing dari kacung akeh, sing dari budak ya akeh gitu. Ya. Jadi seperti itu. Wah, jangan kayak gitu. Itu nanti timbulnya fitnah loh, kenyataannya akeh wis dikandani ngeyel. Kenyataannya itu banyak. Yang menjadi budak, yang menjadi jongos, yang menjadi kacung tuh banyak. Mereka dikatakan budak, dikatakan jongos, dikatakan kacung, para pembelanya ini nggak terima. Yang lucu lagi nih, orang mental budak dikatakan budak nggak terima. Mental jongos saya katakan jongos nggak terima. Mental kacung saya katakan kacung nggak terima juga mereka. Dan terus mereka maunya dipanggil apa? Kalau mereka mentalnya mental raja, kalau mereka mentalnya mental pemimpin, ya nggak usah jadi jongos.
Ini disuruh jadi pembelanya mau. Disuruh bentrok sama saudara sesama muslim mau. Contoh kasus di Karawang kemarin. Nah, ya, itu kan dikompor-kompori. Ya, yang ngompor-ngompori siapa? Loh kan sebelum ada kasus di Karawang udah ada instruksinya. Kalau Kiai Imad dan kawan-kawan masuk di daerah-daerah itu, usir-usir katanya. Kayak gitu. Kan benar kan? Kalau punya mimbar, punya pengajian, punya panggung, bubarkan katanya. Ya. Ada kan yang ceramah kayak gitu, katanya mau apa? Mau tanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau sampai sekarang ada tanggung jawabnya enggak? Coba. Kemarin ada ya pelaku yang sudah ditangkap, dijebloskan di dalam penjara. Ada nggak tanggung jawabnya coba? Sampai sekarang nggak ada kan? Makanya saya ngomong berkali-kali sama kalian ya, untuk para pembela-pembelanya, jangan mau kalian itu dijadikan budak. Saya bilang, maunya kalian dijadikan budak spiritual, maunya kalian dijadikan jongos spiritual, maunya kalian dijadikan kacung spiritual. Ya, kalian harus pintar dikit lah, cerdas dikit, SDM kalian dinaikin dikit lah, jangan di bawah rata-rata SDM-nya itu. Ya, saya ini ngomong sesuai bukti ya, sesuai fakta, sesuai kenyataan. Saya nggak menghina, kenyataan seperti itu. Saya nggak memprovokasi, itu sesuai kenyataan. Kalau saya memprovokasi, itu saya nggak ada buktinya. Ini kan bukti ada. Bahkan ada kan kemarin yang masih mencium kaki. Zaman dulu, zaman penjajahan, kalau kalian pengen tahu, orang yang mencium kaki tuannya itu, ya, itu dikatakan budak. Ngerti? Paham kalian? Makanya pintar dikit jadi orang itu. Ya, maunya kalian dijadikan kacung, maunya kalian dijadikan budak, dijadikan jongos. Nah ini ada ini. Jadi di sini ada nasihat dari Bahar bin Smith, saudara. Ya, jadi Bahar bin Smith ini memberi nasihat, kita dengarkan dulu bersama-sama ya. Ini dia cuplikan nasihatnya. Rasul mengakui iblis sebagai musuh, tapi setiap hari iblis mereka jadikan sebagai teman baiknya. Mengaku sebagai umat Nabi, tapi semakin hari semakin jauh dari ajaran dan sunnah Nabi Muhammad. Kerusakan di mana-mana, saudara-saudara. Kera-kera berdasi menduduki kursi-kursi kekuasaan. Kera-kera bersorban, kera-kera bersorban sekarang telah merajalela di panggung-panggung dakwah untuk menyebarkan fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan, mengadu domba umat Islam, melakukan perpecah belahan di mana-mana. Maka jikalau engkau ingin selamat, berpegang teguhlah kepada ajaran dan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti para ulama-ulama salaf, ikuti para ulama-ulama terdahulu, ikuti para kiai-kiai terdahulu, ikuti para ajangan-ajangan terdahulu, ikuti para habaib-habaib terdahulu, mereka para salaf-salaf. Jadi itu saudara ya. Dia ini sebenarnya ini ceramah ya. Itu sadar gak sih gitu loh? Sadar gak ini sebenarnya ceramah? Yang suka ngadu domba itu siapa? Yang suka memprovokasi itu siapa? Yang suka mecah belah umat itu siapa? Dia tuh sadar gak sih sama ucapannya itu? Selama ceramahnya itu dalam posisi sadar apa posisi kesurupan gitu loh orang ini tadi. Ya, kita katakan Bahar bin Smith lah. Dia ngasih nasihat kepada kita, khususnya umat Rasulullah. Sebenarnya nasihat itu untuk dirinya sendiri. Bahar bin Smith ini menerapkan ilmu lilin. Kalau kalian pengen tahu, ke orang lain memberi cahaya, tapi hatinya sendiri, saudara, gelap. Ngerti? Ini Bahar bin Smith ilmu lilin ini. Nyuruh orang benar, tapi dia sendiri error. Itu loh. Oh, ceramah-ceramahnya dia ini yang provokasi. Ceramah-ceramahnya dia ini yang mengadu domba. Ceramah-ceramahnya dia ini yang memecah belah umat, saudara. Kalau dikatakan pernah dia ceramah katanya tentang ulama su, ya sebenarnya dia sendiri ulama su. Itu loh. Dia kan waktu itu dengan enaknya menghina katanya Kiai Imad itu ulama su. Dia sendiri sebenarnya ulama su itu. Kalau kalian pengen tahu. Kalian aja yang belum sadar, ya. Banyak kok kibin-kibinnya yang udah pada tobat karena apa? Tahu sifatnya si Bahar seperti apa. Banyak kibin-kibinnya udah tobat. Apalagi kibin-kibinnya yang terawali songo itu. Pada tobat semua. Karena apa ya? Kelakuan si Bahar.
Dia ingin diakui sebagai cucu Nabi, giliran Wali Songo nasabnya dibatalkan sama dia. Makanya tesis Kiai Imad turun, ya. Sekarang apa? Ucapan Sibar sendiri kan yang kena tampol sama tesis Kiai Imad. Bukan Wali Songo yang nasabnya batal, melainkan siapa? Nasabnya dari Balwi sendiri yang batal. Memang seperti itu. Ya. Sok-sokan ngasih nasihat. Sebenarnya kita sebelum nasihati ke orang lain itu nasihatilah diri kita sendiri, saudara. Kalau diri kita belum benar, ngapain kita nasihatin orang lain? Itu loh. Kecuali diri kita sudah betul, kecuali diri kita sudah benar, baru kita boleh menasihati orang lain. Ini si Bar ini ngomong agak error. Terus di dalam ceramahnya menghina kan, katanya kera berdasi, terus kera bersorban. Ini yang dimaksud kera bersorban ini maksudnya siapa? Hah? Kiai-kiai? Apa siapa? Apa lu sendiri? Itu. Jangan menghina kayak gitu. Ya, ngaku cucu Nabi Muhammad, ngaku katanya memiliki darah Rasul, ngaku katanya nasabnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad, tapi mulutnya lebih-lebih dari iblis, katakan. Kalau seandainya nggak terima dari ucapan saya, bantah ucapan saya. Itu loh. Ini udah parah ini si Bar ini, kalau kalian pengen tahu. Ya, ini ucapannya udah parah. Dan alhamdulillah banyak terang Wali Songo yang tadinya jadi kibinnya si Bahar ini, ya, sudah pada tobat, saudara. Banyak terang Wali Songo yang tadinya jadi kibinnya si Bahar ini, kalau kalian pengen tahu. Banyak, saya bilang. Bukan 1-2, banyak. Mereka pada sadar, karena apa? Ya karena kelakuannya si Bahar sendiri yang ingin membentur-benturkan Wali Songo sama para Balwi. Sebenarnya yang ingin membenturkan keturunan Wali Songo sama keturunan Ubaidillah itu ya sebenarnya si Bahar dari awal itu. Tesis Kiai Imad itu, kalau kalian pengen tahu, ya, itu muncul setelah si Bahar mengatakan kalau Wali Songo tidak memiliki keturunan, saudara. Itu. Terus kalau seandainya ada orang yang mengaku katanya dulu pernah membela tesis Kiai Imad, sekarang orang tersebut tidak membela lagi tesis Kiai Imad, saya katakan orang itu, ya, pola pikirnya pola pikir ketak ogleng, kalau kata saya bilang. Loh kenapa gitu? Kok saya mengatakan seperti itulah? Sudah benar, kenapa lari ke jalan yang salah? Gitu loh. Membela tesis Kiai Imad benar loh. Sesuai apa? Sesuai kitab nasab zaman terdahulu. Sesuai apa? Sesuai kajian tes DNA. Sesuai apa? Sesuai kajian filologi. Sudah betul membela. Malah belok jadi membela nasab Balwi. Itulah orang-orang yang memiliki pola pikir seperti ketek ogleng, kata saya. Ya. Emang kenyataan seperti itu. Kalau saya terus terang aja, saudara, dulu ya, waktu awal-awal tesis itu muncul, kan belum ada tuh yang ngirim PDF ke saya itu. Saya katakan, ini tesis apaan ini? Kata saya bilang kan. Kok enak banget ini? Kata saya bilang. Sudah ada ceramah dari Bahar mengatakan Wali Songo nggak punya keturunan, ya. Muncul lagi tesis yang mengatakan kalau Balwi itu bukan keturunan Nabi. Sedangkan saya dulu, ya, belum tahu, saudara, kalau Wali Songo itu ternyata bukan Balwi. Dulu saya masih meyakini kalau Wali Songo itu Balwi. Ternyata saya cari sumber sana sini, saya cari referensi sana sini, bahkan saya minta PDF-nya tesis Kiai Imad, saya pelajari ceritanya kan. Saya pelajari itu referensinya, saya cari, gitu ya. Bener gak sih ini Kiai Imad ini? Apa cuma dongeng tesisnya ini? Seperti yang dikatakan Kiai Sukron Makmun. Apa tesis Kiai Imad ini dongeng? Terus apa tesis Kiai Imad ini katanya mengambil narasi dari Wahabi seperti yang dikatakan Idrus Romli sama si Wafi, itu kan? Saya pelajari betul-betul. Oh ternyata betul, kata saya. Ternyata emang dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9 awal saya katakannya. Bukan 9 pertengahan dan akhir, bukan. 9 awal saya katakan. Yang namanya Ubaidillah itu tidak pernah tercatat di dalam kitab nasab terdahulu. Bahkan Ubaidillah itu tidak pernah tercatat sebagai anak Imam Ahmad. Harusnya kalau seandainya orang yang pintar membaca kitab, kalian carilah referensinya itu. Jangan kalian menghujat, kata ini tesis iblis.
Oh, tesis ini tesis dongeng. Oh, tesis ini katanya tesis Wahabi. Itu kan kalian tidak mau mencari referensinya. Bagaimana kalian mau mencari kebenaran kalau yang kalian cari itu hanya suatu pembenaran, saudara? Bagaimana kalian itu mencari suatu sumber yang jelas, referensi yang jelas, kalau kalian selalu mempunyai dalih lebih baik salah mencintai daripada harus salah membenci. Kacau yang kayak gitu. Ya. Saya berkali-kali mengatakan kacau kalau kita punya pikiran kayak gitu. Ya kita harus benar-benar mencari referensinya ini. Oh, tesis Kiai Imat ini sumbernya dari mana aja? Referensinya dari mana aja? Cari kitabnya, beli bukunya, beli kitabnya. Itu. Betul nggak apakah tesis Kiai Imat ini benar-benar tesis asli ya? Yang menjelaskan tentang terputusnya nasab Balawi ini benar enggak gitu? Cari referensinya terlebih dahulu. Jangan langsung menghujat, oh ini tesis iblis katanya. Oh ini katanya tesis hanya sekedar dongeng. Lah dulu itu ya, yang namanya Muhyiddin itu kan mengatakan apa? Tesis Kiai Imat dikatakan tesis iblis. Sedangkan saya yakin 100% namanya Muhyiddin ya, kalau kalian pengen tahu ya, dia tidak pernah membaca referensi yang ada di dalam tesis Kiai Imaduddin. Kalau kalian pengen tahu. Bahkan yang lucu lagi ada, saudara, si Qurtubi, coba ya, ngomentari tesis Kiai Imaduddin dengan mengomentarinya apa? Membahas apa? Nahwu shorof, saudara. Terus siapa lagi? Idrus Romli dan juga si Wafi. Belum juga membaca tesis Kiai Imaduddin, mengatakan apa? Ini tesis ini diambil dari Google, ini tesis ini diambil dari Murad Sukri, segala rupa disebut lah. Ini orang-orang yang pikirannya semprol kalau kata saya. Kalau mereka orangnya cerdas ya cari referensinya. Itu bukan dengan menghujat. Nah, jadi seperti itu, saudara ya. Di sini saya tidak akan panjang lebar, intinya seperti itu ya. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.